Salam. Puji Tuhan kita kembali ketemu di ibadah roket pada sore hari ini ya. Di sini ada siapa ini? Dersa, Elia, kemudian Esther, Kresno, Gerson, Melisa, Noel dengan Wita, Samuel, ada Sasa ya. Sebelum kita mulai, kita mau berdoa dulu. Nanti Noel berdoa untuk kita ya. Yuk, Noel ada? Noel? Ada Pak. Yuk, doa yuk untuk kita. Kita berdoa buat kami yang bisa kasih kesempatan dari pagi hari ini bersama Tuhan. Sekarang kami mendengar sedikit firman Tuhan, memberkati agar firman yang mendengar dan hanya begitu saja, tapi juga dapat kami terapkan dalam kehidupan kami Tuhan. Maka semua dia. Pada sore hari ini tema kita adalah Faithful to the King. Faithful to the King di Wahyu 2 ayat 10 dikatakan, jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita, sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh keselamatan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan ya, mahkota kehidupan. Nah, ayat tema kita hari ini ya Wahyu 2 ayat 10 itu dia terambil sebenarnya di cerita mengenai gereja Semirna ya, gereja Semirna. Kalau kita tahu di Wahyu itu ada 7 jemaat ya, 7 jemaat atau gereja Semirna, jemaat Semirna ya. Ada 7, kemudian salah satunya adalah yang ada di kota Semirna ya. Kita baca di Wahyu 2 ayat 8 sampai 11 ya, seluruhnya ya. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna, inilah firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan yang hidup kembali. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya, dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya mereka adalah jemaah iblis. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita, sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua ya. Nah, dari 7 gereja yang 7 jemaat yang ada di Wahyu itu, jemaat Semirna ini adalah jemaat yang istimewa karena dia adalah satu-satunya jemaat yang tidak ada teguran sama sekali dari Tuhan ya. Kalau kita baca dari ayat 8 sampai ayat 11 ini tidak ada teguran ya, tidak ada teguran. Tapi yang ada adalah nasihat dan penghargaan dari Tuhan ya. Nasihat dan penghargaan dari Tuhan. Kemudian kita mau belajar satu-satu nanti mulai dari ayat 8 itu tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna. Kita belajar itu Smyrna itu kota di mana sih? Seperti apa sih kondisinya dahulu ya. Kemudian kondisi jemaatnya seperti apa supaya kita bisa mengetahui latar belakang dituliskannya ayat yang ke-10 yang jadi tema kita ya. Kemudian ayat 9 itu bagaimana Tuhan mengetahui kesusahan Semirna, kita juga akan bahas. Kemudian ayat yang ke-10 dan ayat yang 11 kita mau bahas satu persatu. Nah, gereja Smyrna terletak di wilayah
Asia Kecil waktu dia didirikan oleh Alexander Agung atau dikenal dengan Alexander the Great, seorang raja Yunani sekitar 300 tahun before Christ, 300 tahun sebelum kelahiran Tuhan Yesus. Kalau yang sudah masuk di SMA mungkin kalau belajar sejarah dunia pasti akan mempelajari salah satu raja Yunani yang terkenal adalah Alexander Agung, ya. Kekuasaannya cukup besar sampai ke luar dari Yunani. Nah, kemudian Smyrna ini adalah pusat perdagangan komersial di Asia Kecil karena merupakan tempat transit jalur perdagangan dari India dan Persia menuju ke Roma, ya. Jadi kalau orang dari wilayah India, dari Persia atau Iran kemudian mau berdagang harus melewati dari kota Smyrna ini. Nah, kalau kita bayangkan kota Smyrna kalau untuk di saat ini ya, mungkin kita bisa samakan kota ini seperti negara Singapura, ya, negara yang kecil tetapi dia merupakan perlintasan perdagangan yang sangat strategis. Kalau perdagangan yang terbesar pengangkutannya itu sampai saat ini tetap melalui laut, ya, karena melalui laut itu bisa diangkut dalam jumlah besar dan cukup murah, sehingga kalau dari wilayah Eropa mau ke Australia, mau ke Amerika, kalau melewati wilayah Asia, pasti transitnya mau tidak mau adalah melewati Singapura. Kota yang sangat strategis. Otomatis kota ini sebenarnya secara jasmani adalah kota yang makmur, ya, kota yang makmur. Kota di pelabuhan itu memang punya keistimewaan karena kota pelabuhan adalah kota persinggahan untuk barang perdagangan, maka biasanya kota-kota itu adalah kota-kota yang maju, ya. Kalau di Indonesia misalnya Jakarta atau Surabaya, ya, kota-kota jalur perdagangan yang maju. Nah, arkeolog menemukan peninggalan uang kuno yang menunjukkan bahwa kota Smyrna itu memang kota yang maju saat itu, ya. Dengan adanya penemuan peninggalan uang kuno itu menunjukkan bahwa perdagangan di situ memang sangat pesat, ya. Kemudian para ahli Alkitab itu mengkategorikan gereja Smyrna atau jemaat Smyrna itu adalah gereja yang teraniaya. Dia berada pada masa tahun 100 sampai 311 after Domini atau setelah kelahiran Kristus. Kalau BC itu before Christ, kalau AD after Domini, jadi setelah kelahiran Tuhan Yesus. Nah, memang masa ini nanti kita lihat, kita pelajari satu-satu bahwa masa tahun-tahun ini adalah masa yang betul-betul gelap karena masa ini adalah masa aniaya yang sangat besar yang dilakukan oleh raja dari Romawi. Waktu itu hampir seluruh dunia, ya, tidak semua tapi hampir seluruh dunia itu waktu itu dikuasai oleh Romawi dan kaisar Romawi, ya, kaisar. Ya. Kaisar itu artinya dia pemimpin di atas raja-raja. Kalau di wilayah-wilayah ada raja-raja, maka dia pemimpin dari para raja-raja disebut kaisar. Kaisar-kaisar Romawi waktu itu menentang kekristenan dan melakukan penganiayaan yang hebat, termasuk di wilayah Smyrna. Ya. Dan masa ini adalah masa penganiayaan terbesar sepanjang sejarah gereja. Tetapi hal yang istimewa di wilayah Smyrna ini justru pada masa aniaya, gereja Smyrna ini adalah gereja yang cukup berkembang, ya. Kemudian dia setia pada Tuhan, anak-anaknya setia pada Tuhan. Nah, kondisi Smyrna itu adalah kondisi yang sebenarnya makmur kecuali anak-anak Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang makmur secara jasmani kecuali anak-anak Tuhan. Kenapa? Karena anak-anak Tuhan itu dipaksa untuk menyangkali Tuhan Yesus karena himpitan secara fisik dan secara ekonomi, ya, secara fisik dan secara ekonomi, sehingga mereka dipaksa untuk
menyangkal Tuhan. Tetapi jemaat di Smyrna ini adalah terkenal jemaat yang militan, yang sekalipun mereka harus hidup miskin, sekalipun mereka sebagai pedagang itu tidak difasilitasi atau dibuat tidak nyaman, tetapi mereka tetap tidak mau menyangkal Tuhan atau percaya pada Tuhan Yesus. Ya. Kemudian kalau kita baca di 2 ayat 9 dikatakan, aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya, dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi tapi yang sebenarnya tidak demikian, sebaliknya mereka adalah jemaah iblis. Jadi kondisi di wilayah Smyrna itu dia menghadapi dua hal sebenarnya. Yang pertama adalah tekanan dari orang-orang yang tidak percaya Kristus, dan yang kedua adalah orang-orang Yahudi yang memusuhi mereka. Jadi orang-orang Yahudi pada waktu itu menganggap bahwa orang-orang Kristen itu adalah aliran sesat dari Yahudi gitu ya. Jadi dari agama Yahudi timbul aliran sesat menurut mereka yang mereka namakan orang-orang Kristen. Sehingga ada dua hal di situ, dan itu sangat memberatkan kehidupan orang-orang Kristen di kota Smyrna pada waktu itu. Tapi coba kita lihat ya, Wahyu 2 ayat 9 dikatakan, aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu. Artinya apa? Bahwa di dalam setiap detail kehidupan orang-orang Kristen ya, anak-anak Tuhan, ya, anak-anak roket, kalau kalian lagi susah, lagi sedih, itu bukan berarti Tuhan tidak tahu ya. Kalau kita lagi susah, lagi sedih, lagi apapun keadaanmu sekarang ya, Tuhan itu tahu ya. Kalau kadang-kadang jemaat kan pikirnya kalau sedih, apa, anak-anak roket sedih, pikirannya sedih-sedih sendiri, susah-susah sendiri, Tuhan tidak tahu. Bukan ya. Kalau lagi susah, lagi sedih, itu Tuhan tahu. Dan kemiskinanmu. Dan kalau kita lagi kekurangan apa, lagi sesuatu dan Tuhan belum memberikan pada kita, itu bukan berarti Tuhan tidak tahu, tapi Tuhan tahu, tetapi Tuhan ingin membentuk dahulu kehidupan yang ada di secara rohani di dalam hidup kita. Tetapi dia dipuji oleh Tuhan. Tuhan katakan, namun engkau kaya. Nah, sekalipun kondisi secara jasmani kamu itu miskin, tetapi sebenarnya Smyrna ini adalah jemaat yang kaya. Kaya secara apa? Kaya secara rohani. Kemudian di situ dikatakan, dan fitnah mereka ya. Siapa yang memfitnah? Yang berfitnah itu adalah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya Tuhan katakan mereka itu tidak demikian. Mereka itu adalah jemaah iblis ya. Jadi Tuhan mau katakan bahwa semua orang yang tidak sesuai dengan firman Tuhan itu Tuhan kelompokkan mereka sebagai jemaah iblis. Sekalipun mereka adalah orang Yahudi, tapi kalau tidak sesuai firman Tuhan, bahkan memfitnah orang-orang Kristen, tidak menyukai orang-orang Kristen, maka Tuhan kelompokkan mereka sebagai jemaat iblis ya. Kemudian kita bahas bahwa kota Smyrna adalah kota yang makmur sebenarnya dan terpuji di mata dunia. Tetapi anak-anak hidup miskin ya. Dan walaupun begitu, sekalipun dia miskin secara jasmani tapi kaya secara rohani dan mendapat pujian dari Tuhan ya. Nah, ini nanti kita akan belajar ya pada saat pertemuan baru ini bahwa di dalam kehidupan kekristenan sejak masa-masa awal sampai masa-masa sekarang itu strategi untuk dunia menjatuhkan orang-orang Kristen itu memang melalui dua hal ya. Yang dua hal pertama adalah melalui penganiayaan ya, menganui penganiayaan. Kemudian hal yang kedua melalui apa yang dinamakan aliran sesat atau kesesatan. Nah, jemaat Smyrna ini mengalami yang namanya penganiayaan. Penganiayaan terjadi dua.
secara fisik dan secara ekonomi. Secara fisik, ya mereka dianiaya, dipukul misalnya, atau diambil, dipenjarakan tanpa terbukti ada kesalahan. Hanya karena mereka menjadi seorang Kristen, maka mereka dilakukan penganiayaan. Atau penganiayaan secara ekonomi. Jadi, kalau pedagang-pedagang yang Kristen atau diboikot, ya, sengaja misalnya izin dagangnya tidak diberikan, atau sengaja orang-orang di kota tidak mau membeli barang-barang pada pedagang yang beragama Kristen, sehingga mereka secara ekonomi juga dimiskinkan. Artinya mereka secara jasmani dan secara rohani itu dihimpit oleh orang-orang non-Kristen dan juga orang-orang Yahudi pada waktu itu. Dikatakan, kamu miskin secara jasmani, namun kamu kaya secara rohani. Nanti kita mau lihat di jemaat lain ada juga yang kaya secara jasmani, tetapi Tuhan katakan miskin secara rohani. Ya. Nanti ada yang terbalik ya. Kalau di jemaat Smyrna ini miskin secara jasmani, namun kaya secara rohani. Ya. Nah, melalui perikop ini ya, Tuhan ingin katakan bahwa kita itu semakin dekat dengan Kristus atau semakin dekat dengan Tuhan Yesus, kita itu sebenarnya kaya secara rohani. Kemudian semakin kita jauh dari Tuhan Yesus, semakin kita miskin secara rohani, secara rohani. Ya. Kita tidak bicara secara jasmani dulu, kita bicara secara rohani. Nah, kemudian dari ayat ini juga dikatakan bahwa setiap gereja, setiap pengkhotbah Injil yang mengkhotbahkan Injil yang lain dari Injil tentang Yesus Kristus, ya, tentang Tuhan Yesus Kristus, itu dikatakan adalah gereja sesat. Ya, tadi kita sudah baca bahwa jemaat mereka disebutkan di dalam Alkitab, di dalam Wahyu tadi adalah jemaat iblis. Ya, kita bisa mengambil contoh ya, nanti kalian bisa cari contohnya ya. Antara lain gereja Mormon, Christian Science, tapi ada sebenarnya banyak sekali ada sesat sepanjang sejarah kekristenan. Kita bisa melihat kesesatan-kesesatan yang dilakukan kelompok sekte-sekte tertentu ya. Ada yang kesesatannya itu bersifat lokal, tetapi ada juga yang kesesatannya itu bersifat mendunia ya, sampai kemana-mana ya. Dan pada contoh gereja Smyrna ini istimewa. Kenapa? Karena Tuhan tidak menegur gereja ini sama sekali. Tidak ada teguran sama sekali untuk gereja ini. Yuk coba salah satu baca ini apa ya? Esther ya. Esther ada ya. Esther baca Wahyu 3 ayat 17 sampai 18. Yuk dibaca yuk. Esther ada? Pak. Baca Wahyu 3 ayat 17 sampai 18. Wahyu 3 ayat 17. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku, dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau 18 yuk dibaca. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat, malang, miskin, buta, dan telanjang, maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih, supaya engkau memakainya agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Iya, ya. Jadi begitu ya. Jadi begini, di dalam kehidupan orang Kristen itu kita tahu ada dua ya, ada dua sering dijelaskan kalau di khotbah di gereja bahwa
ada yang namanya tubuh jasmani, ada yang namanya tubuh rohani. Untuk kasus jemaat di Smyrna ini, tubuh jasmaninya itu miskin, tetapi tubuh rohaninya itu kaya dalam Tuhan, karena dia setia, dia beriman sungguh-sungguh dalam Tuhan Yesus, sekalipun dia difitnah orang-orang Yahudi pada waktu itu, atau dia ditekan orang-orang non-Kristen pada waktu itu, bahkan dianiaya, maka dia secara tubuh jasmani miskin, tetapi secara tubuh rohani dia kaya. Berbeda dengan jemaat Laodikia itu secara jasmani mereka kaya, tetapi secara rohani, apa yang Tuhan katakan tadi, engkau miskin, engkau telanjang, ya, engkau apalagi kalau mau kaya, saya kasih emas yang dimurnikan, ya. Itu yang dikatakan pada Tuhan. Artinya bahwa dalam kehidupan anak-anak roket, ya, perhatikan ada yang jasmani, ada yang rohani, dan untuk pakaian-pakaian rohani itu menunjuk kepada perbuatan-perbuatan yang memuliakan nama Tuhan yang ada di kehidupan kita, ya. Kehidupan memuliakan Tuhan yang ada di kehidupan kita itu perbuatan-perbuatan baik yang dikenan Tuhan, yang memuliakan nama Tuhan itu ibarat kita berpakaian, ya. Kalau kita tidak melakukan sesuatu yang berkenan, ibadat kita telanjang secara rohani. Secara jasmani, secara rohani, ya. Kemudian coba baca di Matius 6 ayat 33. Yuk. Sasa, ada Sasa tadi saya lihat, yuk dibaca Sasa. Yuk. Sasa ada? Sasa ada? Matius 6 ayat 33, yuk dibaca. Melisa, ada Melisa? Iya. Melisa ada? Ada. Yuk dibaca Matius 6 ayat 33 ya. Matius 6 ayat 33, tapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Iya, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ya ini sebenarnya apa ini? Menunjuk kepada dua hal ya. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya itu menunjuk kepada pakaian secara rohani. Artinya kalau kita fokus pada mencari kebenaran Tuhan, maka pakaian secara rohani itu Tuhan akan berikan. Ya, kemudian maka semuanya itu akan ditambahkan padamu. Semuanya itu adalah semua yang dicari bangsa-bangsa akan ditambahkan padamu. Itu yang menunjuk pada pakaian jasmani. Nah, kita ini apa ya? Beruntung ya kita berada di negara Indonesia, bahwa pada saat ini kita tidak seperti gereja Smyrna, tetap walaupun seperti itu Tuhan tetap menginginkan kita secara rohani tetap kaya seperti gereja Smyrna. Kemudian di Wahyu 2 ayat 10 dikatakan, jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita, sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan meruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Nah, di sini 10 hari di sini adalah arti kiasan sebenarnya. Kalau kita melihat di masa Smyrna itu ada 10 kaisar yang menindas orang-orang Kristen. Ya. Karena kita lihat sejarah gereja Smyrna, kemudian kita lihat kaisar-kaisar yang ada pada waktu itu adalah 10 hari yang digambarkan. Ada yang namanya Nero ya. Nero itu dari tahun 54 sampai tahun 68. Itu pada masa Kaisar Nero itu Rasul Paulus dipenggal dan Petrus disalib terbalik. Kemudian ada Kaisar Domitian dari tahun 81 sampai tahun 96 setelah Masehi atau after Domini.
Yohanes diasingkan ke Pulau Patmos. Kemudian ada Kaisar Trajan dari 98 sampai 117, ada Marcus Aurelius dari tahun 161 sampai 180, ada Kaisar Severus dari tahun 193 sampai 211 ya. Kemudian ada ini harusnya angkanya yang ke-6 ya, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Ada Maximinius, kemudian ada Decius, ada Valerian, ada Aurelian, kemudian yang ke-10 ini yang terkenal paling kejam ya, itu adalah Kaisar Diocletian ya, dari tahun 284 sampai 305 setelah Masehi, after Domini. Pada masa Diocletian ini merupakan masa penganiayaan yang terberat dibanding dengan penguasa sebelumnya ya. Dia lakukan pemusnahan Alkitab, banyak anak Tuhan ditangkap dan dibawa ke Kolosium untuk makanan bagi singa, dijadikan makanan anjing liar, dibakar dengan air dan minyak. Ini memang hal yang berat pada masa itu ya. Pada tahun 156 setelah Masehi, murid Yohanes yang bernama Polikarpus direbus hidup-hidup di minyak penggorengan yang mendidih. Nah, total korban selama 10 kekaisaran ini diduga mencapai 5 juta martir ya. Nasihat Tuhan adalah apa? Jangan takut ya, jangan takut. Nah, kalau kita lihat pada masa-masa sekarang ya, Tuhan katakan apa? Masa-masa ini adalah masa-masa akhir ya, masa-masa akhir. Nah, kita ini kan bersyukur ada di Nusa Tenggara Timur, tetapi kalau kita berada di wilayah-wilayah lain di negara ini pun ya, kita orang-orang Kristen tidak sebebas seperti yang ada di Nusa Tenggara Timur. Nah, ke depan itu memang apa seperti yang diramalkan, dinubuatkan oleh Alkitab, bahwa masa-masa ini adalah zaman akhir ya, zaman akhir kita akan dibawa pada suatu masa yang namanya masa kesulitan ekonomi, kemudian banyak hal-hal yang membuat anak-anak Kristen ditekan, kemudian tetapi Tuhan juga menyatakan bahwa tetapi minyak dan anggur itu jangan dirusakkan. Artinya anak-anak Tuhan yang tetap setia dalam Tuhan akan dilindungi oleh Tuhan, ya. Diberkati dan dilindungi oleh Tuhan. Tapi nasihat Tuhan di sini adalah untuk gereja Smyrna adalah jangan takut ya, jangan takut. Di Filipi 4 ayat 19 katakan Allah akan memenuhi segala perluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus ya. Nah, apa roket sekarang memang kalian sekalipun masih masa roket, masa remaja, tetapi sejak masa remaja harus memiliki iman yang kuat dalam Tuhan Yesus, kemudian yang militan di dalam Tuhan Yesus, militan dalam arti positif ya, bukan militan dalam arti teroris ya, militan dalam arti positif, sungguh-sungguh berharap ya dari kalian apa nih remaja, usahakan baca Alkitab setiap hari, merenungkan firman Tuhan setiap hari, kemudian sungguh-sungguh hatimu melekat pada Tuhan supaya kita tidak tahu pada masa-masa mendatang itu seperti apa ya, kalau kita membaca tanda-tandanya bahwa hari ke depan apa menjelang kedatangan Tuhan dan kelompok-kelompok tertentu yang ingin menguasai dunia ya, dikatakan mengontrol populasi dan sebagainya, tetapi kalau kita di dalam Tuhan, tentu Tuhan akan memberikan perlindungan. Di Wahyu 20 ayat 6 dikatakan berbahagia dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka, tetapi mereka akan menjadi imam Allah dan Kristus, dan mereka akan merintah sebagai raja bersama-sama dengan dia 1000 tahun lamanya. Ya. Kalau di Jemaat Smyrna itu adalah jemaat yang mendapatkan penghargaan. Kita bisa baca di Wahyu 2 ayat 11 dikatakan, siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua.
kalau kita baca di Wahyu 1 ayat 17b sampai 18 katakan, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Pasti kita tanya, apa itu? Kemudian di Wahyu 20 ayat 14, lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api, itulah kematian yang kedua, lautan api ya. Nah, kalau di dalam kehidupan kita kan saat ini mengenal yang namanya kematian, ya, kematian tubuh. Kita tidak ada yang kekal, ya. Suatu saat semua yang ada di sekeliling kita akan meninggalkan kita dan kita tidak tahu kapan. Orang tua kalian Roket saat ini bersyukur ada bersama dengan kalian. Tapi kalau ada suatu masa ketika Tuhan memanggil pulang orang tua, maka itu yang disebut dengan kematian yang pertama ya. Kehidupan kita kematian yang pertama. Nah, di dalam kehidupan kita yang diinginkan dari kisah ini adalah anak-anak Roket menjaga kesucian hidupnya selagi kalian masih remaja. Ya. Apa yang kalian tonton di YouTube, apa yang kalian mainkan di game, apa yang kalian lihat itu harus berkenan kepada Tuhan. Ya, itu adalah bukti kalian setia pada Tuhan. Sehingga pada apa yang dikatakan di sini, barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Karena kematian yang kedua itu hanya untuk orang-orang yang tidak setia dan sungguh-sungguh mengikut Tuhan. Nah, ini ada kematian itu yang memiliki arti secara rohani adalah terpisahnya atau putusnya hubungan antara manusia dengan Tuhan sehingga walaupun masih hidup di dunia ini namun secara rohani mati. Ini adalah satu kematian ya juga ya. Kemudian kematian yang kedua adalah kematian bagi yang mati di luar Kristus akan dibangkitkan tetapi untuk kemudian dibuang ke dalam lautan api selamanya. Jadi sebenarnya manusia itu kan manusia yang kekal ya. Anak-anak Roket itu anak-anak Roket yang kekal. Ya. Jangan berpikir kita ini sementara. Kita ini kekal, tetapi kita ditempatkan di dalam tubuh ya. Roh kita kekal, manusia itu tubuh dan roh kita kekal, tetapi ditempatkan di dalam tubuh yang sementara. Untuk itu, supaya roh yang kekal itu tidak menerima kematian kedua atau tetap hidup selama-lamanya, maka kita sejak Roket, sejak remaja, sampai kita setia selamanya, itu kita mesti hidup menjaga roh kita tetap kudus, ya. Karena ketika kita berbuat yang setia dan kudus di hadapan Tuhan, itu seperti halnya roh kita memakai pakaian, ya. Telanjang juga miskin, ya. Dan segala perbuatan yang berkenan itu adalah seperti barang-barang benda-benda yang memperkaya kehidupan kita secara rohani. Nah, kalau tadi kita sudah belajar bagaimana selama 10 kekaisaran Romawi itu orang-orang Kristen dianiaya dan ternyata tidak berhasil. Jadi ketika dunia melakukan strategi penganiayaan pada jemaat di Smyrna dan itu tidak berhasil, maka strategi itu beralih ya, tidak lagi melakukan penganiayaan. Kalau tadi kan sampai tahun 305. Tadi yang terakhir adalah Kaisar Diocletius, itu yang menganiaya orang-orang Kristen. Sekarang tahun 306 sampai 337 Masehi, Kekaisaran Romawi itu diperintah oleh Konstantinus Agung. Itu sebabnya kita kalau belajar sejarah kita mengetahui ada nama kota namanya Konstantinopel. Karena Kaisar Romawi pada waktu itu adalah Konstantinus Agung. Itu berkuasa setelah 10 kaisar menganiaya kekristenan. Kaisar ini melindungi kekristenan. Ya.
kaisar ini melindungi Kristen. Bahkan di dalam sejarah sebelum kematiannya kaisar ini sempat dibaptis. Dan agama Kristen menjadi agama kekaisaran pada waktu itu, dan pada waktu itu adalah agama Kristen memasuki masa aman dan menjadi pengikut yang dominan di dalam kekaisaran. Tetapi ketika penganiayaan itu sudah berlalu, strategi dunia itu beralih dari penganiayaan menjadi ajaran yang kurang sesuai dengan Alkitab yang masuk di dalam gereja. Contohnya misalnya pada waktu itu adalah gereja mulai mendoakan arwah orang-orang mati. Misalnya. Kita tahu orang-orang mati itu sebenarnya sudah tidak berhubungan dengan kita. Kalau kita membaca Alkitab kisah Lazarus dan orang kaya, itu ada jurang pemisah yang sungguh luas antara dunia orang hidup dan orang mati, sehingga mendoakan orang mati adalah hal khusus. Kemudian tahun 375 setelah Masehi itu ada pemujaan orang-orang kudus dan para malaikat, kemudian ada pemujaan juga tempat yang lain selain Tuhan Yesus, kemudian ada doktrin api penyucian, kemudian ada hal-hal lain dan seterusnya ya, nanti bisa dipelajari bahwa itu adalah hal-hal yang sebenarnya kurang sesuai dengan Alkitab yang masuk di dalam ajaran gereja dan merupakan strategi selain penganiayaan. Memang di dalam sejarah gereja sejak awal sampai sekarang ya, itu strategi untuk menjatuhkan anak-anak Tuhan itu melalui dua hal. Dunia itu mulai strategi dengan ajaran sesat atau dengan penganiayaan. Ya, dua hal itu. Tetapi firman Tuhan saat ini mengatakan tetaplah setia ya, tetaplah setia. Coba kalau kita lihat ya di Alkitab Perjanjian Baru ya. Coba kalian nanti perhatikan, nanti bisa jadi PR mungkin ya ini, bahwa kalian lihat di Perjanjian Baru di Kisah Para Rasul, Roma, Korintus, dan seterusnya ya, jemaat-jemaat di Galatia atau di Antioquia di mana-mana. Saya sebut saja itu di Perjanjian Baru pada masa Rasul Paulus, apakah saat ini masih banyak orang Kristen di sana? Kalaupun masih ada, apakah masih ada sedikit atau bahkan memang sudah tidak ada sama sekali orang-orang Kristen yang ada di sana ya? Dan memang penganiayaan itu membuat orang-orang Kristen menyebar luas ke seluruh dunia ya, termasuk kita di Indonesia ini. Kita bersyukur kita bisa mengenal Injil kebenaran itu disampaikan di seluruh dunia. Ya. Itu adalah satu strategi mereka. Ya. Kemudian kalau saat ini, kalau kita di NTT ya, kita di Indonesia ini luas banget. Kalau di NTT itu boleh dikatakan tidak ada penganiayaan sama sekali ya, untuk orang-orang Kristen. Jadi menurut kalian itu strategi apa yang digunakan buat menjatuhkan orang-orang Kristen supaya murtad? Ya kita tahu bahwa yang namanya dosa itu kan hamartia. Hamartia itu artinya sedikit melenceng dari apa yang seharusnya Tuhan inginkan, itu adalah hamartia. Dan itu bisa berakibat fatal, tidak membawa kita pada keselamatan. Kemudian di Lukas 16 ayat 10 dikatakan, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Nah, tema kita pada hari ini kan faithful to the king, setia, faithful to the king. Perkara-perkara kecil, memang ini punya banyak yang mengartikan ya, ada yang mengartikan perkara kecil itu setia dalam pekerjaan yang sederhana, nanti Tuhan memberkati berlimpah-limpah dalam hal-hal besar, itu benar. Tetapi di dalam konteks ini kita mau membahas bahwa barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil itu artinya perkara-perkara dunia ini, ia setia juga dalam perkara-perkara yang besar. Perkara-perkara besar itu adalah perkara-perkara keselamatan, perkara-perkara rohani yang nanti Tuhan akan percayakan kita. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara yang besar.
perkara kecil itu saat kita ada di dunia ini ya, perkara dunia. Setia pada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan perkara besar, yaitu kehidupan kekal saat kita di kerajaan surga. Jadi sekarang yang perlu direnungkan oleh Roket adalah kehidupan sehari-hari ya. Cara belajarmu bagaimana, cara engkau menghadapi kehidupan sehari-hari bagaimana. Tidak boleh bersungut-sungut pada orang tua, membantu orang tua setiap hari, terus mempelajari Alkitab dan mempelajari perkara-perkara rohani yang membangun hidupmu ya, Roket setiap hari ya, memperhatikan yang diajarkan coach oleh gembala di gereja dan mempelajari dengan sungguh firman Tuhan ya, belajar setia dalam perkara kecil. Artinya kalian sebagai anak-anak yang pelajar, kalau kalian belajar dengan sungguh-sungguh, itu artinya kalian juga setia pada Tuhan dan akan mendapatkan perkara yang besar, yaitu secara rohani Tuhan bilang kita orang kaya gitu ya. Ini yang firman saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Baik, ada yang ditanyakan? Siapa ini? Sharon, Salsa, Samuel, Noel, Noval, Melisa, Gerson, Esther, Kristo, Elia. Banyak sekali yang datang kali ini ya. Noel, Wita. Baik, Sharon ada? Sharon? Ada, Sharon, Pak. tutup doa firman, yuk. Nanti baru doa berkat ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena telah diberi kesempatan untuk bertemu ini, untuk mendengar firman-Mu. Tuhan Yesus, terima kasih agar apa yang kami dengar bisa kami praktekkan di kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih, Tuhan Yesus. Haleluya. Ya, amin. Kita berdoa dulu yuk. Tuhan Yesus, terima kasih buat anak-anak Roket yang baik, yang setia pada Tuhan. Tuhan memberkati Elia, Dirsa, Esther, Krisno, Gerson, Melisa, Noval, Noel, Wita, Samuel, Sasa, Sharon yang hadir pada saat hari ini. Juga Tuhan memberkati yang belum sempat hadir untuk bergabung dengan kami di Zoom meeting ini. Tuhan memberkati orang tua mereka, Tuhan memberkati sekolah mereka, pendidikan mereka, teman-teman yang baik, ya Tuhan, Tuhan berikan pada mereka pertumbuhan rohani yang sehat, mengenal Tuhan Yesus sebagai satu-satunya juru selamat. Terima kasih Tuhan Yesus, kasih setiamu menyertai, memberkati kami, memberkati juga coach yang lain, Bapak Ibu Gembala, juga semua kami yang ada di tempat ini. Terima kasih Tuhan, kasih setiamu selalu menyertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa mengucap syukur. Amin. Amin. Puji Tuhan. Bisa dibuka ininya? Apa? Dibuka videonya yuk. Mau lihat. Oke, Gerson, mana videonya? Dersa, Sasa, Sharon. Ya. Puji Tuhan. Pertemuan hari ini kita akhiri sampai di sini. Tuhan kiranya memberkati kita semua. Terima kasih. Kita live ya.